Hai semuanya, balik lagi sama saya Fitrano. Kali ini saya akan membuat bilah golok mandau dari ini ya, plat baja. Nah, plat baja ini pertama dibakar dulu, lalu kita luruskan. Nah, ini ya, bisa dilihat proses untuk meluruskannya tuh. Nah, lumayan hangat, diluruskan tuh. Diluruskan. Nah, ini nih baja plat dari per ya. Sampingnya per itu pelindungnya lah, kalau nggak salah ini ya. Nah, sekarang adalah proses pemotongannya ya. Dipotong biar nggak terlalu panjang. Nah, ini dia sudah terpotong ya. Saya skip tadi dikit biar agak cepat. Setelah terpotong baru bisa dibentuk nantinya. Nah, ini dia sudah mulai ke proses pembentukannya. Walau belum terlalu panas tapi sudah dipukul-pukul ya. Di sini saya nempelnya bagian pinggirnya karena masih terlalu lebar ya ini platnya. Jadi harus dikecilin lagi biar nggak terlalu lebar. Nah, setelah itu tadi sekarang dipukul pakai ini alat untuk ngasih tanda di mana bagian tangnya nanti atau bagian gagangnya dibuat tuh pakai itu. Setelah tadi diberi tanda, nah sekarang adalah penempaannya bagian gagangnya tuh ya. Masih di bagian penempaan gagang ya, saya percepat videonya. Tuh, bagian gagangnya masih terus ditempa sampai ke bentuk yang disesuaikan. Ini dia dari angle lainnya biar bisa dilihat tuh ya, bagian gagangnya yang ditempa bisa terlihat lebih mudah. Nah, di sini sudah lumayan selesai bagian gagangnya. Jadi sekarang bagian bilahnya lagi dikecilin lagi karena masih terlalu lebar ya, saya bilang tadi sudah. Tuh, sekarang menempa bagian bilah. Ya, saya ingatkan lagi, saya ini lagi nempa mandau ya. Mandau sejenis parang dari Kalimantan, suku Dayak, senjata khasnya orang Kalimantan itu ya. Ini mandau.
Nah, setelah bagian bilahnya nggak terlalu lebar lagi, sekarang adalah proses pemotongan bagian ujungnya, bagian kepala mandaunya. Di sini saya dibantuin kakak saya ya untuk motongnya biar lebih mudah. Karena bagian ujungnya itu mandau berbeda dari parang biasa ya, dia ada bentuknya tersendiri. Nah, itu ya, akhirnya sudah terpotong. Sekarang adalah tinggal merapikannya sedikit dan menempa bagian depannya biar lebih tipis. Di sini saya manasinya nggak terlalu merah ya, karena bahannya di sini empuk gitu loh pas ditempa, walaupun nggak merah banget sampai putih gitu, tapi nanti setelah disepuh dia tetap bagus hasilnya kok, bisa digunakan untuk motong-motong dahan gitulah, sesuai kegunaannya. Nah, ini ya bisa dilihat sedikit hasilnya. Dan lanjut lagi nempa bagian ujungnya, maaf, bukan ujungnya tapi bagian depan bilahnya. Nah, dilanjut lagi. Dia jadi agak bengkok ya bilahnya, tapi nanti diluruskan sedikit kok. Nah, sekarang ini saya coba untuk meluruskannya ya mandaunya, biar nggak terlalu bengkok gitu dia. Tuh, dicoba diluruskan pakai palu karena landasan saya nggak terlalu panjang, jadi lumayan sulit. Nah, setelah lurus itu sekarang adalah untuk buat bagian hiasannya ya, atau tanduk mandaunya itu ya. Ya, di bagian ujung-ujungnya kepalanya itu loh.
Tuh bisa dilihat ya hasil potongannya tadi. Selanjutnya proses untuk menghiasnya bagian tanduknya. Nah, dicekungin ke atas, lalu dipukul lagi ke bawah, ditenet pakai paku. Tapi saya lupa untuk ngerekamnya, nggak ke-record, maaf ya. Tuh, tapi hasilnya gitu tuh, hasilnya jadinya gitu, hiasannya bagus. Itu tadi bentuk kasarnya. Nah, ini setelah dirapihkan pakai gerinda ya, dibersihkan. Setelah dirapihkan ini proses penyepuhan. Nah, saya nyepuhnya pakai ini ya, gedebok pisang atau batang pisang. Banyak pandai besi tradisional itu masih pakai batang pisang juga, karena hasilnya bagus. Jadi saya coba ikutan, siapa tahu hasilnya bagus. Yang saya sepuh cuman bagian bilahnya aja ya, bagian depannya doang ya. Belakangnya saya biarkan, biar nggak mudah patah. Nah, ini dia sudah selesai. Bisa dilihat ya, bagian yang kena sepuh dan yang nggak kena sepuh, atau bagian yang tua dan bagian yang nggak disepuhnya. Yang bagian disepuhnya lebih hitam tuh ya, lebih keras dia. Dan ini dia hasilnya. Setelah saya gerinda ulang untuk membersihkan dari hitam-hitamnya ya, bekas sepuhan dan lainnya, tuh hasilnya. Dan ini juga sudah dipertajam ya, tapi nggak saya rekam karena terlalu lama sepertinya penggerindaannya. Nah, ini hasilnya. Walaupun masih banyak bekas-bekas palunya, ya nggak apa-apa lah, namanya masih pemula. Dan ini adalah bahan untuk gagangnya ya, kayu besar ini saya buat untuk gagangnya. Nah, ini dia setelah dibentuk bagian gagangnya tuh ya, tapi masih kasar itu bagian gagangnya, jadi nanti masih harus dirapihkan pakai gerinda. Nah, ini setelah dipoles dan dirapihkan pakai gerinda tuh, bentuknya keren ya, lucu. Setelah rapih itu tadi, sekarang tinggal dikasih pernis deh, biar bagian gagangnya jadi lebih mengkilap dan juga cantik. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe channel saya, tolong subscribe ya, bantu saya sampai ke 1000 subscriber pertama saya. Jangan lupa juga untuk like dan komen ya. Terima kasih. Dan boom, ini dia hasilnya. Telah selesai 100%, hanya tinggal tunggu kering doang itu. Nah, hasilnya dari plat itu menjadi mandau. Sekarang saya ngetes untuk motong gedebok pisang ya. Hehe. Bisa tuh lumayan. Lumayan tajam, cuman kurang dalam saya motongnya, kurang kuat aja. Hasilnya bagus. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.